Kayak ini nih kesempatan buat wajib pajak untuk mengkoreksi kesalahan yang ditemukan setelah pelaporan sebelumnya. Mungkin dari KJP sendiri bisa menjelaskan kepada Sobat Tesko mengapa pembetulan SPT ini penting dilakukan, Kak? Nah, jika kesalahannya ini ditemukan lebih dulu oleh Fiskus, itu konsekuensinya itu bisa lebih berat, Kak. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembetulan? Kalau kita sadar ada kesalahan, jangan nunggu, segera koreksi. Nah, semakin cepat dibetulkan, semakin kecil juga risikonya, Kak. Halo Sobat Tesko, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini adalah podcast dari Texco Solution yang mana akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dio Landari dan pada kesempatan hari ini akan menemani kalian membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-37 dari Texco Talks. Dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, yaitu tentang pembetulan SPT tahunan, kapan harus dilakukan dan apa resikonya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian, kapan melakukan pembetulan, bagaimana tahapannya, terus perbedaan pembetulan untuk wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan, hingga hal-hal penting yang harus diperhatikan. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita salah satu tax associate dari Texco Solution untuk menjawab dan membahas terkait topik tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa. Halo Kak Jepi. Halo Kak Dila. Gimana kabarnya Kak? Baik Kak Dila. Kak Dila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Kak. Nih Kak Jepi boleh sebelum kita memulai boleh menyapa Sobat Texco terlebih dahulu. Halo Sobat Texco, kenalin saya JP Pangestu Sutanto, biasa dipanggil JP. Saya salah satu tax associate di Texco Solution. Oke Kak JP, ini sebelum kita memahami lebih jauh mengenai prosedur dan teknis pelaksanaannya, tentu penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa sebenarnya itu pembetulan SPT. Nah, mungkin dari Kak JP bisa menjelaskan secara sederhana kepada Sobat Texco apa pengertian sederhana SPT pembetulan dan juga apa saja informasi yang bisa dilaporkan dalam SPT pembetulan ini, Kak. Gini Kak Dila, jadi pembetulan SPT ini adalah penyampaian kembali surat pemberitahuan yang sebelumnya ini udah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk memperbaiki data yang keliru atau belum lengkap. Nah, sederhananya gini sih Kak, kayak ini nih kesempatan buat wajib pajak untuk mengkoreksi kesalahan yang ditemukan setelah pelaporan sebelumnya. Nah, pembetulan SPT ini juga bisa dilakukan beberapa kali, sampai sebelum dilakukan pemeriksaan Kak. Nah, kesalahan ini biasanya kayak kenapa mereka melakukan pembetulan ini? Yang pertama kayak salah input nominal biasanya. Nominal penghasilannya mereka salah input. Lalu yang kedua juga daftar hartanya ini belum dimasukkan. Nah yang ketiga ini mereka ini bisa aja kayak punya kekeliruan terhadap mengisi kredit pajaknya. Yang keempat mereka bisa aja salah klasifikasi biaya. Dan juga kayak mereka bisa aja kesalahan dalam menghitung pajak terhutangnya Kak. Nah pembetulan ini merupakan bagian dari sistem self-assessment, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajaknya secara mandiri, Kak. Oke, Kak JP. Ini kita bicara soal urgensi ya, Kak. Karena banyak wajib pajak yang mungkin salah satunya Sobat Texco yang kadang merasa selama kesalahannya kecil, mungkin tidak perlu melakukan pembetulan ya, Kak. Padahal dalam administrasi perpajakan ini sendiri, sekecil apapun ketidaksesuaian data, tentu bisa berdampak pada kepatuhan perpajakan ya Kak. Nah, mungkin dari KJP sendiri bisa menjelaskan kepada Sobat Texco mengapa pembetulan SPT ini penting dilakukan Kak. Jadi ada beberapa alasan sih Kak, kenapa pembetulan SPT ini juga penting ya. Nah yang pertama ini, salah satu alasannya itu untuk menjaga akurasi data perpajakan. SPT ini kan merupakan dokumen resmi ya Kak ya, untuk menjadi dasar penilaian kewajiban pajak. Nah, data ini jika salah, maka perhitungan pajaknya pun berpotensi juga salah Kak. Lalu yang kedua ini untuk menghindari resiko koreksi dari DJP. Nah, jika kesalahannya ini ditemukan lebih dulu oleh Fiskus, itu konsekuensinya itu bisa lebih berat Kak. Lalu juga mereka juga yang ketiga ini pembetulan itu menunjukkan itikat baik Kak.
Jadi kayak ini mencerminkan bahwa wajib pajak itu tuh memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan pajaknya. Nah, pembetulan ini meminimalisasikan risiko pemeriksaan atau sengketa pajak di masa depan, Kak. Oke Kak JP, ini kita bicara mengenai pembetulan ini sendiri nih Kak. Tentu muncul pertanyaan, siapa saja yang sebenarnya dapat melakukan proses ini sendiri Kak? Supaya Sobat Texco yang mungkin tidak salah memahami, mungkin dari Kak JP sendiri bisa dijelaskan siapa saja yang dapat melakukan pembetulan ini Kak? Oke Kak, jadi pembetulan SPT ini dapat dilakukan oleh semua wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi ataupun bahkan wajib pajak badan. Nah, untuk WPOP sendiri atau wajib pajak orang pribadi ini contohnya kayak pegawai, dokter, freelance, konsultan, pengusaha perseorangan atau dan lain-lain juga. Nah, sedangkan untuk wajib pajak ini ya meliputi kayak PT, CV, koperasi, yayasan, dan juga firma. Nah, selama menemukan kesalahan dalam SPT yang sudah dilapor, mereka ini berhak untuk melakukan pembetulan, Kak. Oke Kak, nah ini juga menjadi pertanyaan yang cukup sering muncul nih Kak. Kadang wajib pajak baru menyadari kesalahan setelah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelah melakukan pelaporan SPT itu sendiri. Nah, yang menimbulkan kebingungan kepada Sobat Texco atau wajib pajak itu sendiri mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembetulan. Oke Kak, jadi pembetulan ini dilakukan ketika wajib pajak ini menemukan adanya kekeliruan setelah SPT-nya ini disampaikan, Kak. Nah, namun perlu diperhatikan, Kak, pembetulan ini sebaiknya dilakukan secepat mungkin ya, Kak. Karena apabila DJP yang lebih dahulu melakukan pemeriksaan, ruang untuk pembetulan ini bisa jadi sangatlah terbatas, Kak. Nah, prinsipnya ini sederhana, Kak. Kalau kita sadar ada kesalahan, jangan nunggu, segera koreksi. Nah, semakin cepat dibetulkan, semakin kecil juga risikonya, Kak. Oke, nah ini mengenai kapan pembetulan itu sendiri. Setelah kita mengetahui kapan pembetulan itu, tentu Sobat Texco juga ingin mengetahui dong Kak, bagaimana cara prosesnya nih Kak. Nah mungkin dari Kak JP bisa jelasin tahapan apa saja yang harus dilakukan ketika ingin melakukan pembetulan SPT itu sendiri Kak. Ada beberapa tahapan nih Kak untuk melakukan pembetulan SPT. Yang pertama ini identifikasi dulu kesalahannya Kak. Cari tahu bagaimana yang keliru, sebelah mana yang salah. Apakah penghasilannya, apakah hartanya, atau biayanya, atau bahkan kayak perhitungan pajaknya bahkan yang salah. Nah yang kedua, ini siapkan dokumen pendukung. Ini sangat penting ya Kak ya, kayak bukti potong, laporan keuangan, daftar aset, rekening koran, dan juga dokumen-dokumen transaksi pendukung lainnya Kak. Lalu yang ketiga itu kita wajib menghitung ulang Kak. Jangan sampai malah perhitungan kita ini salah, dan kita harus lakukan perhitungan ini secara akurat ya Kak. Lalu kita baru bisa login ke Cortex. Kita masuk ke sistem resmi pelaporan pajaknya. Pilih menu pembetulan, Kak. Pilih pembetulan pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya. Nah, isi data ini benar. Pastikan seluruh datanya ini nggak ada yang salah sesuai dengan yang sudah kita klasifikasi sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita bisa submit ulang, Kak. Setelah selesai, kirim kembali SPT pembetulannya, Kak. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik nih Kak. Dalam praktik perpajakan tentu karakteristik pelaporan antara wajib pajak orang pribadi maupun badan itu tentu berbeda ya Kak. Nah, agar Sobat Texco lebih memahami perbedaan antara pelaporan pembetulan SPT untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi, mungkin dari KJP bisa menjelaskan. Oke Kak, ini bagian penting juga nih Kak. Jadi pembetulan wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan ini seperti yang Kakak bilang ini memiliki tingkat kompleksitas itu yang berbeda Kak. Misalnya untuk wajib pajak orang pribadi, pembetulan ini biasanya lebih sederhana Kak. Misalnya lupa memasukkan penghasilan freelance, atau lupa mencantumkan tabungan, atau mungkin salah input bukti potong. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan nih Kak, pembetulannya ini jauh lebih kompleks. Kayak karena melibatkan laporan laba rugi, laporan neraca, rekonsiliasi fiskal, deductible atau undeductible expense, dan juga koreksi fiskal positif dan negatif. Nah, artinya pembetulan pada wajib pajak badan ini membutuhkan analisis fiskal yang lebih mendalam, Kak. Oke, Kak JP, ini ada satu hal yang sering membuat wajib pajak khawatir nih untuk melakukan pembetulan SPT ini sendiri, yaitu mengenai konsekuensi yang mungkin timbul setelah pembetulan dilakukan. Nah, untuk konsekuensi itu sendiri, apa konsekuensi yang timbul untuk dalam melakukan pembetulan SPT ini sendiri, Kak? Kalau untuk konsekuensinya, Kak, ini tergantung hasil pembetulannya ya, Kak ya. Misalnya nih, Kak, pembetulannya ini menyebabkan kurang bayar, Kak.
maka wajib pajak ini harus melunasi kekurangannya. Dari nominal kurang bayar tersebut akan dikenakan denda administratif. Nah, jika pembetulannya ini lebih bayar, itu dapat diajukan kompensasi ataupun bisa melakukan restitusi sesuai dengan ketentuannya, Kak. Oke, Kak JP. Ini selain memahami prosedurnya sendiri, mungkin wajib pajak perlu berhati-hati dalam melakukan pembetulan SPT ini sendiri ya, Kak. Karena pembetulan yang dilakukan tanpa pengecekan yang matang justru akan menimbulkan kesalahan baru ya, Kak. Nah, supaya Sobat Texco bisa lebih teliti dalam melakukan pembetulan SPT ini sendiri, apa saja hal penting yang perlu dilakukan atau disiapkan oleh Sobat Texco sebelum melakukan pembetulan SPT ini, Kak? Oke, Kak, jadi ada beberapa hal penting nih, Kak, sebelum melakukan pembetulan. Yang pertama, pastikan itu data yang diperbaiki ini valid, Kak. Lalu yang kedua, dokumen pendukungnya ini harus lengkap, Kak. Lalu juga kita harus hitung seluruh perhitungan dan juga periksa ulang perhitungannya. Lalu jangan terburu-buru ke dalam submitnya. Nah, untuk wajib pajak badan, pemahaman rekonsiliasi fiskal itu sangat penting. Karena apa? Karena kesalahan kecil itu bisa berdampak besar bagi pajak terhutangnya, Kak. Wah, menarik banget ya Kak JP untuk materi kita pada kali ini, yaitu pembetulan SPT. Dan juga sebelum pembetulan kita juga perlu persiapan yang matang ya, Kak. Oke, baik Sobat Texco, tidak terasa kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah kita bahas bersama, kita dapat memahami bahwa pembetulan SPT tahunan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti oleh wajib pajak. Begitu ya, Kak? Justru pembetulan SPT merupakan mekanisme yang disediakan dalam sistem perpajakan Indonesia agar wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperbaiki pelaporannya secara sukarela dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita menutupi podcast kali ini nih Kak, mungkin dari Kak JP sendiri bisa menyampaikan statement closing atau pesan singkat kepada Sobat Texco yang masih bingung nih Kak untuk melakukan pembetulan SPT itu sendiri. Nah, Sobat Texco, dalam pembetulan SPT tahunan ini, kita belajar bahwa ketelitian dalam pelaporan pajak itu sangat penting. Kesalahan yang terlihat kecil itu dapat menimbulkan konsekuensi yang cukup besar apabila tidak segera diperbaiki. Namun, kalau memang ada kesalahan, jangan khawatir, karena ada fasilitas pembetulan SPT tahunan. Jadi, siapkan datanya saja dan lakukan pembetulan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, makasih banyak Kak JP atas informasi yang membantu banget buat Sobat Texco yang masih bingung dalam melakukan pembetulan SPT. Nah, buat Sobat Texco, kalau ada yang masih bingung terkait pembetulan SPT tahunan dan bagaimana prosedurnya, bisa berkonsultasi dengan Texco Solution. Terima kasih banyak Kak JP atas ilmu beserta informasi yang diberikan kepada kita. Sama-sama Kak Dila. Dan itulah episode Texco Talks kita untuk kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terbaru seputar keuangan dan perpajakan. Dan tentu saja kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik.